Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika, khususnya program studi ilmu komunikasi. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa produktif berkarya dari hari ke hari. Pada hari ini senang sekali saya Rob Bikal Muntaha Miliala sebagai dosen pengampu mata kuliah digital media fundamental kembali menjumpai Anda pada video pembelajaran pertemuan 6. Pokok bahasan yang akan kita diskusikan bersama tentang trends digital marketing saat ini. Teman-teman, di pertemuan 5 minggu lalu kita sudah memahami apa perbedaan sales dan marketing, lalu bagaimana implikasi mempromosikan dan memperkenalkan produk dan jasa dengan basis digital atau digital marketing. Nah, tren digital marketing saat ini akan terkait pada beberapa platform. Platform tersebut pertama adalah kehadiran social commerce atau e-commerce, yaitu dalam sektor perdagangan, atau dalam bahasa lainnya kita dapat sebut toko offline atau lapak-lapak offline yang tersedia sekarang yang memudahkan kita untuk berbelanja tanpa harus ke toko offline atau toko konvensional. Jadi toko online ini membantu sekali para customer atau pembeli untuk membeli secara online. Contohnya adalah Tokopedia, Bukalapak, kemudian ada belibeli.com dan lain sebagainya. Mengapa ini sekarang menjamur? Karena kehadirannya dianggap mempermudah calon pembeli untuk dapat membeli tanpa harus ke tokonya secara langsung atau lewat toko offline tapi toko online. Dan social commerce yang beredar sekarang sebenarnya terdiri dari rumusan 5 Cs, yaitu terdiri dari singkatan satu konten, yang kedua customer service, yang ketiga convenience, yang keempat conversation, dan yang kelima commerce. Commerce yang sekarang bisa berkembang di Indonesia diawali dengan konten. Konten-konten yang dapat dibuat oleh para influencer atau content creator, dimanfaatkan oleh produk atau jasa, kemudian mereka akan menunggu customer voice atau feedback dari calon-calon pembeli potensial yang tertarik dengan produk dan jasa mereka. Dan ketika nanti calon pembeli tertarik melihat konten yang disajikan, lalu mendapatkan feedback yang positif, lalu semakin positiflah semakin nyamanlah para customer ini untuk dapat melakukan transaksi jual beli kepada produsen, yang nanti di mana produsen ini akan dapat berhubungan langsung dengan calon pembeli potensial melalui link-link yang disediakan oleh content creator atau influencer di media sosial mereka. Dan link-link tersebut tak sedikit yang akan terkoneksi dengan social commerce yang ada saat ini, seperti link Tokopedia, eShopee, Blibli.com, dan lain sebagainya. Dan ketika link itu sudah disematkan pada media sosial mereka masing-masing, calon pembeli potensial akan melakukan conversation atau percakapan dengan produsen atau penjual langsung terkait produk atau jasa yang mereka ingin beli. Setelah percakapan itu terjadi dan negosiasi terjadi, maka konsumen akan membeli produk atau jasa yang ditawarkan itu melalui bantuan endorse dari content creator ataupun influencer. Nah, disinilah social commerce akan berjalan seperti rantai aktivitas ya, dari konten ke customer service, convenience, conversation, dan commerce. Itulah rumusan dari 5 C's of social commerce. Dan dalam konteks skala global, social market dari e-commerce ini pun juga diawali dengan key trend ataupun vendors mempunyai prinsip untuk merubah paradigma di mana tadinya dapat berjualan di official website mereka, tapi sekarang dapat mendiseminasikan program promosi mereka kepada lapak-lapak atau toko online yang ada, yaitu yang disebut juga sebagai social commerce. Dan social commerce platform ini menawarkan
berbagai macam pengalaman berbelanja yang dapat disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan dari pembeli secara online. Dan munculnya lapak-lapak atau social commerce ini yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, membuat penjualan yang dilakukan produsen pun berpotensi untuk naik dari tahun ke tahun karena mereka tidak lagi untuk mengandalkan dengan kehadiran toko offline tetapi juga toko online yang melalui platform-platform social commerce yang sudah mereka uh, kerjasama mereka bekerja sama ya. Selain tadi ada platform social commerce, jangan lupa sekarang ada kehadiran AI atau Artificial Intelligence Influencer yang juga dapat digunakan para produsen untuk memasarkan produk dan jasanya. Kehadiran AI sendiri bagi sebagian orang dapat dianggap sebagai ancaman karena dapat meminimalisir tenaga manusia. Tapi ada juga yang menganggap ini sebagai pelengkap ataupun accomplishment yang justru dapat meringankan pekerjaan manusia dalam berbagai sektor. AI ini kecerdasan buatan yang dibuat sedemikian rupa untuk mempermudah pekerjaan produsen ataupun penjual dalam memasarkan produk dan jasanya di lapak media sosial official yang mereka punya. Selain bantuan AI tadi yang hadir di media sosial masing-masing penjual atau produsen, para produsen atau penjual juga memanfaatkan data science dan juga machine learning untuk menganalisis bagaimana kekuatan engagement dari program promosi yang mereka buat kepada calon customer atau calon pembeli. Ya, di sini ada dua cara yang dapat digunakan antara data science yang digunakan oleh produsen ataupun pemasar secara manual dan ada juga yang dapat dilihat secara machine learning atau secara automatically gitu ya. Selanjutnya ada platform lain yaitu video podcast di mana video podcast ini biasanya sekarang sudah diinisiasi berbagai macam uh, bentuk dari konten kreator atau influencer yang bisa dimanfaatkan oleh produsen ataupun pemasar untuk menyelipkan kegiatan promosi di tengah-tengah video podcast mereka ya, seperti adanya talk show Deddy Kobusier yang juga di dalam tengah talk show-nya dapat sekaligus melakukan penjualan atau promosi dari barang atau jasa yang menjadi sponsor podcast mereka dan juga talk show atau podcast dari konten kreator lain. Nah, platform dari video podcast ini pun dapat dilakukan melalui platform audio Spotify, Noise, dan juga YouTube. Demikian trends digital marketing saat ini yang terdiri atas beberapa cara. Pertama dari social commerce atau lapak-lapak online yang sering kita jumpai saat ini di mana memudahkan kita sebagai pembeli atau calon pembeli berbelanja kebutuhan kita tanpa harus ke toko konvensional atau toko offline lagi. Dan ingat bahwa social commerce yang terjadi pada saat ini akan mengalami rantai aktivitas dimulai dari pembuatan konten yang nanti akan dibantu dipromosikan oleh influencer ataupun konten kreator terpilih, kemudian nanti akan mendapatkan feedback atau customer voice. Setelah itu terciptalah kenyamanan. Ketika customer sudah mendapatkan kenyamanan, maka terjadilah conversation di sini, yaitu ketika customer dapat berhubungan langsung dengan produsen ataupun penjual di link-link di link-link toko online yang disematkan oleh produsen atau pemasar dan penjualan terjadi. Dan selain itu juga ada bantuan artificial intelligence influencer untuk mempromosikan barang dan jasanya di media sosial mereka masing-masing dan juga ada video podcast yang dapat dimanfaatkan bagi potensial produsen dan juga pemasar dalam memperkenalkan atau meningkatkan brand awareness dari produk atau jasa yang mereka jual ke pasar. Demikian diskusi pada pertemuan 6 kali ini. Semoga ini mulai bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.